ketemu lagi dengan saya Eka dari tim Ken Brother akan menjelaskan tentang manajemen brooding ayam broiler. Ya, untuk persiapan kandang pertama mungkin sekam, jelas kalau kandang blower ibaratnya kandang seperti ini harus pakai alas sekam. Jadi ketebalan sekamnya minimal 5 cm karena di situ dia akan ada titik balik. Ketika dikasih panas dari atas, dia akan kembali di kedalaman 4 meter, di 4 cm dia akan kembali ke atas. Jadi ada imbal baliknya ke atas, jadi suhu broodingnya akan lebih hangat, lebih tercapai, enggak terkontaminasi oleh udara luar seperti itu. Terus suhu brooding yang pas sebenarnya ya antara 32 sampai 34 derajat Celcius. Terus untuk pemanas rata-rata biasanya pakai gasolek bisa. Kalau yang kebetulan ini pakai Remington yang 50 kVA. Terus dan ketika masa brooding ayam itu paling enggak lebih sering-sering dibangunkan biar ayam itu cepat makan. Jadi dia sering-sering dibangunkan, setidaknya minimal 3 jam sekali, 2 jam sekali lebih bagus kayak gitu. Nah, kita kadang bingung sebagai peternak itu bingung untuk menentukan ayam ini kepanasan atau apa ini kurang panas. Sebenarnya kalau banyak yang kondisi penting seperti ini, itu kan banyak yang mangap, ibaratnya penting itu berarti suhu broodingnya agak kepanasan ya. Nanti kalau dia lebih ngumpul ke pemanas sana, berarti lebih mendekatkan diri ke pemanas sana, berarti dia ayamnya kedinginan kayak gitu. Terus kembali lagi kalau untuk manajemen brooding, di luar itu banyak yang mengatakan bahwa kuning telur ayam itu akan terserap jika karena pemanas. Padahal sebenarnya bukan karena pemanas. Fungsinya pemanas itu membuat ayam itu nyaman sehingga dia mau makan, sehingga kuning telur akan terserap. Jadi ibaratnya kuning telur itu akan terserap ketika ada makanan masuk lewat usus, akhirnya kuning telur itu membasahi makanan itu dan pada akhirnya akan terserap habis. Terus ciri dengan ibaratnya yang ayam itu manajemen broodingnya bagus tercapai, ada indikatornya ada di bulu sayap. Nah, kalau bulu sayapnya ini putus, berarti dia ada protein yang tidak dicerna. Intinya manajemen brooding yang benar yes, buat senyaman mungkin, setiap 2 jam sekali dibangunkan untuk suruh makan. Kalau dia mau makan pasti dia akan minum sendiri, nggak perlu disuruh minum sendiri dia sudah. Cuma indikatornya ada di bulu sayap. Terus ibaratnya sensor ayam itu sebenarnya ada di telapak kaki. Sebenarnya telapak kakinya ini, sensornya ayam ada di telapak kaki, bukan pada tubuhnya ayam. Manajemen brooding itu untuk manasi apa? Bukan manasi ruangan sebenarnya, manasi alasnya, jadi manasi liternya biar dia nyaman. Sini, mohon maaf, saya akan jelaskan bahwa sensornya ayam itu di telapak kaki. Ini contoh sepele aja. Nah, dia akan teriak-teriak jika meskipun ini agak jauh loh, dia ciat-ciat bahwa itu menunjukkan bahwa sensor panasnya ada di telapak kaki. Kan dia berteriak-teriak toh, kena panas.
Tapi jika ini kayak gini nggak teriak Mas. Tuh, nyaman-nyaman aja dia meskipun kebakar. Oke guys, itu tadi salah satunya indikator bahwa ayam itu sensornya di telapak kaki, jadi harus musuh brooding itu tercapai kan. Untuk di ini aja lah, pakai suhu rektar bisa nanti, atau lihat kondisi ayamnya bisa. Terutama kalau secara kasat mata biasanya caranya coba telapak kaki ayam itu tempelin di pipi kayak gini. Jika kondisinya di pipi itu terasa dingin, berarti ayamnya juga kedinginan. Tapi kalau ditempel di pipi kita gini, kondisinya dia mau ibaratnya agak hangat, ya menurut saya itu sudah cukup. Untuk brooding yang benar ya ibaratnya penyebarannya rata kayak gini, dari ujung sampai ujung dia merata, berarti suhunya tercapai, ya kan, nyaman. Oke teman-teman, sekian dari saya, mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan untuk manajemen brooding. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.